Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Armuji menyampaikan program 100 hari kerja pertamanya dengan fokus terhadap penanganan COVID-19 melalui Satgas per RW. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan serah terima jabatan Wali Kota Wakil Wali Kota Surabaya dalam rapat paripurna DPRD. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga turut hadir dalam acara tersebut berpesan kepada Wali Kota Wakil Wali Kota Surabaya untuk segera melakukan percepatan peningkatan ekonomi di masa pandemi. Karena kota Surabaya merupakan barometer kebangkitan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur berharap agar Surabaya mau menjadi sister city bagi kota lain di Jawa Timur yang indeks pembangunan manusianya masih rendah. Sementara kota Surabaya memiliki IPM tertinggi di angka 82%. Banyak hal yang kita memang harus melakukan percepatan untuk bisa menjadikan Surabaya ini tetap menjadi barometer kebangkitan ekonomi di Jawa Timur. Kontribusi PDRB Surabaya terhadap PDRB ADHB Jawa Timur itu 24,11. Ini menjadi bagian yang penting, ini tidak boleh ada pelemasan atau pelemahan. Di bulan Maret ini sudah selesai, justru warga Surabaya kalau terkait kesehatan tidak perlu pakai surat kemiskinan, cukup KTP Surabaya langsung dilayani. Yang kedua, kita lagi mendata di warga Surabaya ini setiap keluarga pendapatannya minimal UMK, siapa yang belum bekerja nanti kita buatkan UMKM seperti yang sampaikan Gugup tadi, bagaimana kita berkolaborasi terhadap UMKM, karena Surabaya adalah yang tertinggi ya, mengangkat di Jawa Timur. Saya lanjutkan perbincangan saya dengan Mas Fahrul Muzaki, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Mas Fahrul, tadi saya masih tertarik untuk membahas kolaborasi dan kompetisi. Tentunya kalau kita mengingat kompetisi yang Anda maksudkan ini adalah inovasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kompetisi yang terjadi untuk dalam nuansa politik. Ya, betul. Nah, bagaimana Anda menyoroti hal tersebut, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ini justru tercampur dengan ada kepentingan politik tertentu. Ya, betul Mas Reno. Jadi ini menjadi menjadi bagian dari pembelajaran kepala-kepala daerah ya, kepala daerah yang ada, khususnya yang kemarin baru dilantik itu, bahwa kompetisi di sini lebih ditekankan pada inovasinya ya. Memang tidak bisa dimungkiri, tetap ada muatan kepentingan politis ya. Itu tidak bisa diabaikan atau tidak bisa dimungkiri lah. Setiap orang, apalagi politisi ya, yang kemudian menjadi pejabat publik, tentu ada itu. Namun yang menjadi problem, yang kiranya perlu menjadi perhatian, bagaimana menempatkan itu ya. Bagaimana kemudian mengelola itu secara lebih dewasa dan lebih matang. Jangan sampai antara urusan yang sifatnya programatik kaitannya dengan masyarakat ya, itu digebiah-uyah dengan sentimen politik atau ego politik ya dari politisi yang kebetulan sedang menjadi pejabat publik gitu. Nah, ini akan satu sisi merugikan secara tidak langsung ya bagi yang bersangkutan, bagi politisi yang kebetulan menjadi kepala daerah itu, dan juga secara langsung bagi masyarakat. Jadi mungkin secara tidak langsung, maksudnya tadi itu mungkin tidak dirasakan secara langsung ke efek negatifnya ke yang bersangkutan ya, kepala daerah itu. Namun juga nantinya akan ketika masyarakatnya itu katakanlah tidak optimal dalam pembenahan problem-problem yang dihadapi itu, ya secara nggak langsung akan kembali ke dia sendiri gitu. Nah, kalau untuk masyarakat ya efeknya secara langsung. Karena apa? Karena energi yang harusnya itu lebih besar untuk mempercepat pembangunan di masyarakat itu akhirnya terbagi, bahkan mungkin porsinya lebih besar untuk kompetisi yang sifatnya politis itu ya. Nah itu rasanya yang menurut saya menjadi satu hal yang kiranya untuk kepala daerah ini bisa lebih dewasa, bisa lebih jeli atau lebih matang untuk memilah-milah ya, mana yang sifatnya itu politis, mana yang sifatnya memang berkaitan untuk masyarakat ya, untuk programatik itu. Nah, kompetisi inovasi ini, kompetisi yang arahnya lebih ke inovasi yang saya garis bawahi tadi itu mengandaikan tidak hanya kolaborasi di antara pemerintahan saja,
baik di level pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten kota ya. Melainkan juga ada istilah yang sekarang ini sedang tren, itu pentahelix. Oke, pentahelix. Berbagi dengan itu, instansi itu ya. Jadi ada public, private, community. Public itu negara, private itu corporate, perusahaan, community itu masyarakat, terus kemudian academic atau university, jadi kampus, lalu media. Jadi lima subjek ya, yang dalam konteks sekarang ini itu menjadi di semuanya, secara global ya, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di dalam pengelolaan secara umum ya, pemerintahan governance itu membutuhkan pentahelix itu. Jadi kolaborasi setidaknya lima subjek besar itu. Tidak hanya kolaborasi di internal pemerintah itu sendiri, saja, namun ini lebih luas ya, lebih jadi membuka diri. Secara vertikal ke atas ke bawah, kemudian secara horizontal itu baik dengan pemerintah sebelahnya, katakanlah mungkin pemerintah kabupaten kota ya dengan kabupaten kota sebelahnya ya, maupun dengan subjek-subjek lain di luar pemerintahan itu. Jadi kampus, masyarakat, katakanlah organisasi-organisasi kemasyarakatan, media, lalu corporate. Karena itu penting. Nah, jadi sekarang ini problem ini tidak bisa memang hanya dipikir sendiri, dipecahkan sendiri, seolah-olah Superman itu nggak bisa. Betul. Ya, memang harus membutuhkan bahu membahu ya. Saya rasa begitu. Apalagi untuk penanganan pandemi ini tentu tidak bisa di-handle oleh satu pihak saja, tidak mencampurkan politik dengan pelayanan terhadap masyarakat. Itu menjadi poin penting dalam kata kolaborasi. Mas Farul, kalau kita melihat dalam pelantikan 17 kepala daerah Jumat pekan lalu, yang menarik perhatian salah satunya adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Ada di Gresik, Trenggalek, Sidoarjo. Menurut Anda ini seperti apa nih dengan adanya kemunculan kepala daerah yang masih berusia muda sebetulnya? Saya sih secara pribadi sih mengapresiasi ya fenomena kepala daerah yang masih berusia muda. Jadi tidak lantas pesimis atau bahkan mungkin menolak ya, tidak seperti itu. Tetapi saya justru menaruh harapan kepada mereka karena apa? Memang perubahan zaman ya, apalagi mulai setelah ini ya tahun 2000-an, kemudian setelah munculnya teknologi informasi ini ya, gadget, kemudian dan lain sebagainya itu software itu semakin berkembang. Memang gimana pun ya mereka yang lebih kaum muda ini ya, yang lebih menjiwai. Jadi mereka ini nantinya yang akan menjadi pelaku utama ya, yang mewarnai semangat zamannya itu. Sehingga ya saya rasa sih memang harus didorong, harus didukung, bahkan juga dibantu ya. Kalaupun memang ada yang perlu diberikan masukan ya, saya rasa itu sangat perlu ya, sangat penting. Jadi satu sisi memang semangat zamannya ini semangat zaman yang sudah sangat bergeser ya dibandingkan mungkin abad 20 tahun 1909 itu 2000. Nah, memasuki 2000 ini memang teknologi informasi ini berkembang sangat cepat sekali dan itu menjadi elemen pemuda, itu menjadi penentu penting ya. Dan ada lagi bonus demografi, itu isu mengenai jumlah pemuda yang nanti sekitar 2025 ini kalau di Indonesia ini jumlahnya yang paling besar. Jadi usia produktif itu. Nah, itu yang saya rasa perlu didukung ya dari para pemuda, kepala daerah pemuda itu. Baik, Mas Farul, kita masih punya satu segmen untuk kita membincangkan satu topik menarik. Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.